akan kontes juga karena terlihat BTR turunnya itu kan mereka ngambil di tempatnya Alter Ego pada umumnya. Iya. Di bagian Camp Alpha sama Bukit Alpha. Sementara Void gontok mereka di Hatin. Otomatis bakal ketemu kalau mereka keluarnya tidak dalam jalur yang baik. BTR juga dari Void tuh nggak clash kecuali zonanya emang tengah-tengahnya di bagian jembatan pas. Betul. Nah, tapi kalau kayak gini kan karena zonanya juga circle pertamanya masih menuju ke bagian Camp Alpha sama Bukit Alphanya, dua-duanya udah pasti bakal ketemuan dan ada poin gacor. Wow, berarti poin. Wih, ini poin gacor siapa cuy? Poin gacor, senyap-senyap, tiba-tiba ada poin gacor ya di luar nama-nama familiar yang kita lihat dari tim listnya poin. Dulu. Denger-denger aja kan info-info yang tidak terdengar kadang-kadang kan ya. Betul. Kayak kemarin kan yang gue denger lu nggak denger terus akhirnya kita obrolin, oh ternyata benernya yang bagian sininya enggak gitu ya. Saling berbagi informasi lah tentunya supaya kita bisa sedikit demi sedikit juga mengamati, menganalisa kira-kira tim mana yang bakal strong. Kalau dilihat dari BTR kayaknya hari ini mereka lebih strong lagi karena elemen mereka juga cukup banyak. Dengan 6 eliminasi yang sudah mereka dapatkan di stage kedua kali ini terlihat pergerakan dari eliminasinya lebih cepat untuk tim-tim yang bertanding dan berlatih scrim di siang hari ini di tanggal 28 Januari 2025 buat berkompetisi gitu, buat prestasi sama ngejar uangnya itu jelas gitu, bukan yang kayak hanya bergerak dalam zona nyamannya doang, tiba-tiba ngelihat antusiasnya agak berkurang gitu. Terlihat memang ada antusiasnya tapi nggak sebesar dari player-player baru. Tapi Bigetron kali ini mereka mendapatkan sebuah cobaan, namun masih ada backup dari seorang Ken juga untuk mendapatkan satu trade knock. Sementara Kar masih dalam posisi tersungkur. Ark juga memberikan follow up dengan adanya Molotov yang sudah mereka bakar. Villain sudah mulai datang juga dan sepertinya dari lawan yang akan menarik mundur menuju ke arah belakang sana. Last man standing akan dicari oleh Bigetron. Ya, gue belum tahu ini ntar bakal jadi Bigetron Knights, Bigetron Red Aliens atau Bigetron yang lain lagi. Bigetron Red Knights. Red Knights. Oh, dikolaborasiin nama-nama sebelumnya. Nice. Kan BTR itu pas ada apa? Hampir setiap tahun ganti nama kan mereka ya? Hampir tiap tahun mereka ganti nama. Kan BTR dulu Bigetron doang gak sih? Terus Bigetron Red Aliens kan. Habis itu dari Bigetron Red Aliens mereka langsung jadi apa dulu ya setahu gue? Awalnya ini pas ini BTR GMLY. Kalau kita hitung dia udah 6 kali ganti nama berarti tiap tahun bener-bener mereka ganti nama. Ya itu tradisi sih pas itu ya. Iya, buset. Nanti kita lihat lah, apakah ada pergantian lagi dari Knights atau tidak? Apakah ada pergantian? Todak main 3 player sih rasa-rasanya barbar juga ya. Udah 8 loh. Cuman satu doang yang nggak bisa memboyong eliminasi, sisanya berkolaborasi dengan baik antara Nain dan juga Osaka. 8 eliminasi mereka kumpulkan tapi Ponbit dari Bumi Sport berhasil mendapatkan satu confirm eliminasi menuju ke arah pemain dari Todak. Last man standing untuk Todak kali ini Nain yang tersisa dan boom menyisakan 2 pemain juga dan sudah ada sumbangsih 8 eliminasi, 6 dari Ponbit dan Scam 1, JK 1. Boom juga gue masih penasaran nih kalau nama-namanya disembunyiin kayak gini antara iseng doang atau memang ada welcome dan farewell mereka lakukan. Kalau iseng Ke arah bootcamp ada Todak Osaka dan ada Tyuki yang berwarna biru tadi kos terjadi S12 kali mereka langsung dan Osaka ini tadi bendera Indonesia ya pas Osaka. Iya ya, gue nggak lihat lagi. Lihat kill fit. Sabar. Nah, Loh, apa ini? Apakah ada pergerakan bawah tanah lagi untuk salah satu player Indonesia bermain di Malaysia? Nah itu pas gue liat kayak kok Osaka tadi merah putih ya benderanya. Ini Singapura apa Indonesia? Pas gue liat lagi Indonesia ini, yakin gue valid ini. Siapa nih teman-teman kira-kira Osaka nih game selanjutnya? Karena yang kita tahu kalau udah di scrim pas nggak ada yang mau ngalah, semua bakal rusuh banget ini. Iyalah, otomatis bakal dirusuhin, bakal nggak ada yang mau main berbagi-bagi compound, apalagi ntar di PMS itu karena ada orang pengen bagi compound dan Bigetron masih dengan tensi yang sama. Kayaknya metode latihan mereka semenjak 3 match terakhir kemarin dan hari ini lebih ke komunikasi ya dengan lineup baru mereka. Perang komunikasi yang mereka jalin supaya nggak ada kesalahan ketika nanti mereka on season di PMSL.
tinggal beberapa waktu lagi kan soalnya PMSL mulai kalau kita berkaca dengan kalender Spring tahun lalu. Waktu juga kan, hitung-hitung Ya. kan sebulan lah kita hitung-hitung dari PMSL. Lalu udah makan 3 bulan, kita hilang sebulan, ya 11. 11 juga harus mengingat di Desember udah pasti akhir PMGC. Berarti sisa Betul. dalam 10 bulan itu harus nyelipin 3 bulan pertandingan khusus PMSL. Ya, dan gua kemarin sempat ngomong kalau misalkan season ini atau di tahun ini itu ada SEA Games ya, dan PUBG Mobile masuk kembali sebagai salah satu olahraga yang dipertandingkan di bagian e-sportnya, ya udah berarti harus ada beberapa tim nanti yang mempersiapkan player mereka ketika dipanggil oleh timnas, tapi tiba-tiba yang baru saja meratakan debut akan dikejar oleh Bigetron yang belum tahu namanya Bigetron apa untuk tahun ini. 4 eliminasi, game sebelumnya 12 eliminasi, nggak chicken. Sekarang udah 4 eliminasi dan masih akan bertambah lagi harusnya. Terjadi juga guys perpindahan-perpindahan zona yang akhirnya membuat prediksi dari cukup banyak tim itu salah. Berbeda halnya dengan tim nomor 16 dari Nexus Vanguard. Begitu ngelihat zona berpindah, mereka langsung berinisiatif cepat untuk mengamankan satu sniper tower yang ternyata sudah dijaga oleh Bigetron Knights. Yap, BTR sudah ready terlebih dahulu dan kita bakal pindah melihat Godspeed yang lagi rotasi dan BTR nyayur sih boy. Dia udah mulai dapetin beberapa elemen tambahan juga, secure point juga yang penting. Memang ini BTR roster barunya gue masih penasaran pas lengkapnya seperti apa karena agresifnya dapat banget pas ini tim. Betul, agresifnya dapat, decision mereka juga kayaknya lebih rapi dan lebih komit. Atau ini seperti yang lo bilang, tim baru masih fresh, semuanya masih semangat, saling mendengarkan. Belum ada ego-ego yang muncul untuk show off. Tapi show off driftingnya udah mulai keluar dari seorang villain. Menuju ke arah seorang Pop Ice begitu matang. Tapi masih belum terlalu on point lemparan granat. Dan tadi malah Pop Ice yang memberikan kejutan. Tapi Nain backup dari arah belakang sana. Ada sebuah granat yang dilemparkan dan Lynx. Goceknya udah bagus ke knock-nya karena harga konyol. Udah mulai menunggu nih pas kedatangan dari tim-tim di pinggir zona. Ya, karena zonanya open field parah cuy. Keluar dari apa? Kompleknya Quarry itu kan ke bawah open field parah banget dan rumah gua rasa cuma ada satu yang bisa ditempatin. Rumah tersebut itu pun udah di ujung zona tempat di mana Ark berada saat ini. Box setup menuju ke arah sebelah kanan membutuhkan vision dari kanan sana karena di kanannya Ark masih ada beberapa pemain dari tim Glue. Oke, Glue. Kemarin sih mereka susah payah pas ya keluar dari area kota. Karena setiap ronde yang mereka mainkan itu pasti ketemu lawan. Tapi kali ini tampak jauh better ya mereka. Udah mau bisa rotasi karena nggak harus paksa fight di awal-awal permainan setiap kali. Hari ini harus kita baru melihat the real Glue sih permainannya. Karena kemarin mereka setiap kali keluar kota hilang satu. Kan seringnya juga mereka kemarin berantem sampai benar-benar zona udah makanin mereka. Menang kalah juga jadi susah rotasi. Jadi Glue kemarin sih kasihan di screen pas. Iya. Dari 6 game 6 dihajar loh pas mereka. Bener. Sunhawk, dari Sunhawk sampai Miramar tuh mereka bener-bener apes banget gitu. Dan Ken kayaknya terpaksa dia harus keluar dari jerami untuk bisa menjangkau di mana Nain berada dalam sebuah shake tersebut. Ada sebuah persiapan tembak-menembak dari seorang Nain. Lihat menuju ke arah kanan juga, Kar 24 berhasil diamankan, last man standing dari Todak. Masih bertahan dan mengupayakan segala cara supaya dia bisa bertahan lebih lama lagi. Masalah Harus melewati ladang yang pasti sekelilingnya udah banyak banget tim isi sejauh ini pasta. Tapi so far terlihat dari Ken masih juga berupaya untuk berliku-liku di antara jerami-jerami yang ada. Tapi dia pun nge-take down di bawah cukup low dan sekarang low-nya itu udah low banget. Nunggu temennya bisa backup atau tidak karena resikonya cukup berat nih untuk menyelamatkan seorang Ken dan ternyata memang tidak bisa diselamatkan sejauh ini pasta. mana sih? Yang mana tadi? HFIYS. Lambangnya Hafiz. begitu cuy. Iya Hafiz tuh. Dari negara mana tuh ya? Gue kagak bisa melihat dengan. Coba gue mau lihat, gue jadi penasaran pas. Enggak, lu bukain aja di Discord. Kan ada di pojok kanan atas kayak ada lambang chat. Nah, itu lo pencet. Nah, gue udah kopasin nama timnya di situ. Jadi lu ngeliat tim lebih nomor apa? enak. Tim nomor 20. Hong? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena kan Kenapa? konotasinya udah negatif kayak info dari mana, dari Hong Kong. Itu kan kayak konotasinya bukan hal yang positif, Bro. Iya, makanya gue bingung deh dulu orang ngejokes gitu tuh kayak, hah, sabar-sabar kenapa Hong Kong? Ya kita harus tanya tuh sama orang-orang zaman Sepuh-sepuh, dulu. sama sepuh. Dan kita bakal lihat so far, tampaknya dari BTR juga tinggal last player standing mereka. Masih bertahan, tapi masih coba untuk bermain lebih agresif. Kayaknya coba untuk melakukan clearing, tidak hanya bertahan diri, tidak hanya ngumpet doang. Dan ternyata game pun sudah selesai kali ini ya. Dan memang game kali ini pas gue jual roster yang cukup mengerikan juga dari tim Talon. Yang kita bakal lihat kali ini juga mulai memperlihatkan keganasan mereka untuk di scrim pada saat ini pasta.
Ya ini gue yang demen banget itu udah nggak disembunyi-sembunyiin ini yang bikin gue demen gitu loh. Jadi kita bisa melihat gerak-gerik kekompakan dari Talon dengan lineup yang mereka taruh untuk saat ini. Axel, Misery, Boychill, dan Yoru berarti yang sedang beristirahat adalah seorang siapa? Misery, Linux ya? Iya Ya, ya? ya, Linux kan yang lagi istirahat berarti? ya. Sama Boychill untuk 2025 PMSL Spring yang bakal mereka lewati nanti dan Mac langsung diamankan juga oleh Bigetron. Lalu KF mencoba untuk memberikan backup boosting. Dia lakukan juga mendekat menuju ke Alliance. Gak bisa diselamatkan satu orang di sisi kiri. Dia coba untuk menabrak Keluk yang menjadi pemain terakhir dari Alliance dan sepele untuk KF. Untuk KF apa sih yang sulit karena dia pun langsung mendapatkan meng-clear lawan-lawan sekitarnya. 11 elimination bagi tim Glue dan 5 berasal dari seorang KF. 4 tim yang masih bertahan, mereka tinggal cari sih lawan-lawan di mana. Hal dari Blue Zone masih ramai juga pas, dari BTR masih strong, 3 player masih bertahan, dan kawan-kawan. Ya, Kitsune dan kawan-kawan betul. Spirit ya? Tes. TS Nah, betul, tim Spirit gitu kan strategi-strateginya. Kelihatan ada kapal nyebrang, BTR langsung berkumpul untuk menghantam dan menyambut. Ketika kapal ini touchdown, langsung ditembak. Salah keluarnya bang, itu jalur tembak dari BTR tapi masuk lagi. Arah botnya keluar di sisi lain tapi Villain terlebih dahulu bisa mendapatkan Misery dan Boychill bisa mendapatkan Villain. Satu threat berhasil mereka dapatkan menuju ke Bigetron. Wah, RRQ untuk ya bahasa bahasa kombonya apa? El Clasico kah? kan Atau, ini, apa namanya ya? kan dulu Gimana kan ini pas nyebutnya? Conqueror Derby. Conqueror Derby, betul. Conqueror Derby antara Bigetron dan juga RRQ. Oke, kita bakal dari seorang ARK pun tertumbangkan, Villain pun ditumbangkan. Gila. Gila, ini bagus sih CS sih, spraynya tenang banget ya, transfernya itu bagus banget tadi. Satu orang ke orang kedua, tenang banget, rapi banget, dan bahkan sekarang dari BTR tinggal menyisakan satu player lagi, tapi lihat pas. Meskipun ini hanya scrim, meskipun tidak ada perhitungan poin yang tanda kutip berarti, tapi lihat respect pas, nggak main langsung tempel, ngaduin, tapi main hati-hati, pelan-pelan. Dan ini gue suka ketika tim-tim menanggapi scrim itu tempat ya wadah untuk latihan. Dia mainlah seperti yang bagaikan ini adalah sebuah turnamen yang berarti. Ya, ini yang gue suka juga sih, saling respect gitu loh. Gak ada scream minta scream, dikasih scream, mereka mainnya serius. Tapi tiba-tiba Ken hampir tadi bisa mendapatkan satu mengganti dengan shotgun kocoknya. Miss the shot untuk satu bullet pertama. Tapi jump shot yang berikutnya juga masih miss the shot. Tapi yang ketiga berhasil kena kaki tapi damage gak signifikan dan Glue dapatkan chicken kedua mereka di Erangel. Lah di negara yang memang benar-benar asing banget gitu loh pas. Tapi menurut Ya, gua potensi ada yang gede banget dan menurut gua banyak kok tim-tim luar yang mau pemain-pemain Indonesia asal komunikasi bisa lancar dan juga mereka mau untuk pindah. bahasa sih tetaplah menurut gua yang Bahasa bakal jadi sih. penghalangnya. Karena comfort zone-nya menurut gua sebatas bahasa. Kalau mereka berani keluar dari zona nyaman masalah bahasa nih, gue yakin hal-hal lainnya kayak culture-nya ataupun dari makanannya itu pasti bisa ditolerir lah. Yang agak susah kan yang menjadi penghalang mereka kemungkinan besar paling besarnya adalah di bahasa. Tapi Bigeton kali ini kayaknya mereka sudah tidak terlalu takut lagi, sudah tidak terlalu mengumpulkan info-info lagi karena dari 2 match sebelumnya mereka sudah mendapatkan info detail gimana caranya pemain-pemain dari Burmese Goals ini melakukan split, makanya mereka pede banget tadi untuk langsung screening menuju. Ngebanting Giro aja pas ke arah mereka. Takutnya itu emang beneran lawan. Ya takutnya, jadi harus direspon dong, nggak boleh dicuekin dong, ntar dikira temen ternyata lawan, malah repot. Soalnya nggak ada friendly fire di PUBG Mobile, jadi nembak apa yang kelihatan, kalau dikira lawan ya tembak aja nggak usah takut. Daripada nggak nembak malah kenok, mendingan nembak tapi nggak ada yang kenok gitu kan. Oke, Talon baru mendapatkan 3, berarti masih ada satu imposter yang berada di sekitar mereka, masih belum terdeteksi, ter-highlight oleh Flowolfie dan harapan juga untuk di 2025. Jangan hanya 2023 dan 2024 kita bisa back to back untuk champion di PMSL, tapi kita harapkan di 2025 kita bisa 3 kali juara di PMSL. Dan ada kelas combat yang bakal terjadi dipancing oleh RRQ. Frankie masuk lagi menuju ke arah gudang yang ada di arah compoundnya saat ini. Sebuah granat bakal dia lemparkan menuju ke arah depan sana karena broken wall-nya dia pantulkan, tapi ada sandwich yang akan dikirimkan oleh RRQ. Granat juga akan mereka mainkan. Belum ada backup dari pemain-pemain Hafiz yang lainnya, tapi akhirnya ada satu orang yang berhasil dilenyapkan dan Frankie
dengan kesabarannya bisa mendapatkan korban yang kedua. 1 melawan 2 kali ini S12K yang bakal dimainkan bisa mendapatkan 1 pemain dari Hafiz. 1 melawan 1 antara Sambe 0 dan juga Frankie. Dan beradu shotgun DBS dan juga S12K menuju Dilompatin. lantai atas. Sebuah jump shoot yang tidak jadi dia lakukan, tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. Step terdengar, tapi Sambo masih belum berani bermain masuk ke arah dalam rumah seorang Frankie, mencoba untuk memberikan free fire menuju ke arah pintunya, tapi ternyata Sambo berada di arah yang lain lagi. Masih berputar di arah Blue Zone. Ada gangguan dari Bigitron juga. Siapa yang bakal memenangkan fight ini dengan cepat sebelum adanya Bigitron yang mendekat, dan Frankie memilih untuk melakukan healing, sementara Sambo juga melakukan healing dan Molotov yang akan dia lemparkan kembali lagi berputar, tapi Frankie terbakar. Dan Frankie ternyata tidak terbakar, dan Frankie yang bisa mendapatkan pemain terakhir dari RRQ. Sudah selesai mereka tadi menjadi wasit ya, menonton battle 1v1-nya. Kayaknya asik juga jadi BTR tadi ya pas nontonin lawannya, tapi sekarang dari BTR nggak boleh lengah juga karena tadi sempat ada player yang knockdown dari villain, tapi Chill Guy bisa melakukan trading dan juga menumbangkan Frankie, mengamankan posisi BTR kembali di jajaran top 2 di game kali ini. Ya, chicken ini mah BTR harusnya dengan kapabilitas mereka sekarang ya. Cuman agak offset aja mereka sampai akhirnya di-press sama Hafiz yang berada jauh di belakang sana. Kar 24 menuju ke arah cekungan BTR. Nggak salah sih sebenarnya dia di situ, karena sekarang cekungan BTR menjadi kekuasaan dari BTR. Setelah berkali-kali kita lihat di Rengel kemarin menjadi kekuasaan dari tim lain, tapi lindasannya, waduh, blunder is real teman-teman semua. Malah Kar bisa bertahan dengan blunder yang terjadi dari Hafiz. Emang pengalaman berbicara sih. Pengalaman berbicara sih ya. pas. Kelihatan banget tim PMSL sama tim yang lagi belajar gitu. Kelihatan.